kalau kemarin jubirnya nongol di depan publik, apa itu juga jadi pertanda bahwa ini adalah pengganti seorang Hasto Kristianto sebagai sekjen? Fotonya udah nggak ada. Fotonya Saya baru Hasto tahu. udah nggak ada Saya baru tahu. di struktur Saya baru tahu di karena kan, websitenya PDIP itu udah nggak ada. Oh ya? karena sebetulnya mengambil apa dalam konteks masih resmi ya Mas Hasto sebagai Masih ya, sekjen Masih kan. harusnya. Jadi Masih resmi harusnya. Jadi saya nggak kaget juga. Tapi kan memang ini jadi menarik. Apa yang terjadi dalam kasus ini dan kemudian menimpanya bisa dikatakan kalau secara organisasi orang nomor 2 ya di partai gitu kan. Ini nggak lama loh sebelum akan dilaksanakannya kongres. Iya. Jadi bagaimana penyelesaian secara matang baik dalam konteks image ke eksternal dan yang tadi dikatakan kalau berada faksionalisasi, perbedaan pendapat terhadap kasus ini dan konsolidasi internal itu menurut saya jadi sangat penting. Paling tidak pernyataan dari Mas Baskara semalam memperlihatkan partai tidak dalam kondisi emosional menyikapi ini karena yang menurut saya berbahaya pra-kongres ketika partai merasa ada dalam kondisi emosional baik terhadap pemerintah, baik terhadap publik, ataupun dalam menyikapi perbedaan pendapat di partai sendiri. Background-nya itu banteng yang berdarah-darah itu. Ya itu kan kalau dipilih untuk masuk AI pasti keluarnya begitu memang. tapi Mas Toto, ini yang menurutku agak aneh ya. Ini kan sebenarnya isu lama ya. Jauh sebelum Hasto dibui lah ya, ditahan sama KPK. Itu kan ada isu yang berkembang bahwa memang yang jadi pertanyaan adalah kenapa Hasto baru diproses hari ini misalnya. Ya. Yang notabene-nya adalah setelah dia ngeributin soal PPN 12%, terus kemarin sempat ramai demo mahasiswa, aksi Indonesia Gelap, yang dikabarkan katanya PDIP juga dalam tanda kutip ya ikut terlibat dan juga mendekati kongres partai. Gitu loh. Nah, ada kecurigaan bahwa ini memang upaya dalam tanda kutip gitu ya ngobok-ngobok PDI ini di kongres. Gini, kalau terkait kasus hukumnya, bahwa selalu muncul isu politisasi hukum itu penyakit klasik bangsa. Iya, klasik. Itu dari zaman. Tapi apakah serta merta bahwa setiap kasus yang menimpa petinggi partai politik langsung kita bisa alamatkan kepada politisasi dan itu dijadikan alasan untuk menolak apapun keputusan dari penegak hukum? Saya nggak setuju juga. Ini pernah menerpa juga dulu Nazarudin. Iya. Terus Plate. Lalu Joni Plate misalnya. Ketua umum beberapa, Romahur Muzi misalnya. Dan kita tahu penyelesaiannya adalah bukan dengan kemudian memboikot keputusan hukum ini. Jadi dalam konteks itu saya harus mengatakan mungkin politisasi hukum ini akan tetap ada selama memang sistem hukum kita masih bobrok. Itu fakta kok. Dari kita ditilang dan segala macam, bikin SIM itu masih jadi momok sampai sekarang gitu kan. Ini pasti habis dengerin lagunya Ya, Sekatan. Saya nggak nyebut subjeknya. Tapi tidak serta-merta kita kemudian langsung mengambil simplifikasi seperti itu. Dan jadi saya nggak berani mengatakan apapun mengenai kasus hukum ini. Yang kedua, tapi kalau ada upaya mengobok-ngobok pun, andai kata pun ada, dan ini lumrah dalam politik, ada partai yang kemudian keras, cenderung berseberangan, katakanlah ada upaya-upaya penyusupan politik masuk normal. Apakah di rezim sebelum tidak terjadi? Saya meyakini ada. Pertanyaannya kan PDI Perjuangan cerdas nggak menghadapi itu? Bagaimana sikap cerdas untuk menghadapi itu? Yang tadi saya katakan, ini sebuah satu contoh konkret. Kalaupun memang ada politisasi hukum terhadap kasus sekjennya, melawannya itu jadi kasus hukum juga, diproses hukum juga, tarunglah di pra-peradilan. Bukan dengan kemudian misalnya mencampur adukan kegiatan yang lain, kegiatan retret misalnya. Itu kan tafsir yang pertama muncul, boykot dikaitkan dengan kasus Mas Hasto. Tapi setelah dijelaskan Mas Baskara, paling tidak itu coba dikelirkan nggak ada. Ya. Itu aja menurut saya sih. Harusnya PDI Perjuangan fokus sebagai partai yang sendirian nih. Hanya 15% menghadapi 85% tuh di dalam parlemen udah bagi-bagi kursi menteri, kekuasaan dan segala macam, megang logistik. Ya bagaimana kemudian bersikap cerdas dan kalaupun ada rasional, upaya politisasi seperti itu. Saya lebih senang PDI misalnya bersikap keras. Misalnya mengkritik
sebagian kebijakan dari pemerintah yang dianggap ugal-ugalan dalam konteks efisiensi. Saya lebih senang misalnya PDI Perjuangan bersikap keras menyikapi demo-demo Indonesia Gelap apabila betul tuntutannya memang sesuai dengan aspirasi konstituen. Tapi bukan karena konflik elitnya, kemudian ngambek. Itu yang saya selalu katakan di awal. Tapi makanya menurut saya angin segar bahwa apa yang di konferensi pers kemarin sih paling tidak terasa rasional lah. Dan menunjukkan bahwa PDIP tetap tenang gitu ya. Paling penting itu, tidak ada dalam kondisi emosional dan membabi buta. Tapi gini, biasa konferensi saja. kemarin itu yang terlihatnya tenang gitu. Itu saya teringat pernyataan Ibu Mega tahun lalu. Kalau sampai sekjen saya ditahan, saya akan datangin KPK. Ya. Itu kan tadi ngomongin soal ngobok-ngobok itu tadi. Ya. Nah, apakah itu masih relevan pernyataan itu jika terwujud saat ini? Sepertinya juga itu akan menjadi langkah yang blunder nggak sih kalau memang itu terjadi? Dilakukan. Ya sebenarnya kan sudah terjawab dengan pernyataan kemarin. Apakah mungkin Baskara dengan Roni berani bikin rilis seperti itu ditandatangani tanpa sepengetahuan Ibu Mega? Ya menurut saya tidak. Ya artinya di sini kan kita melihat juga sikap dinamis seorang Megawati Soekarno Putri tetap berprinsip pada satu titik. Di sisi lain juga mungkin membaca lebih detail data-data yang sifatnya empiris, sikapnya mungkin juga akan lebih dinamis seperti yang kita lihat hari ini. Lebih dinamis ya kalau Tidak seseru harapan sebagian netizen tentu saja. Karena ini kalau tinju ini akhirnya jadi ditentukan oleh kemenangan angka gitu kan, bukan KO. Nggak KO ya. Sementara yang namanya publik dan netizen ini berharap kayak Mike Tyson itu satu ronde kalau perlu KO gitu. Ribut gitu ya, benar.